Terima kasih Ibu. Apa kabarnya? Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Ibu. Sebelum pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita dengan doa. Kita akan berdiri. Oke, terima kasih kita dapat. Teman-teman Ibu Guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih pada keluarga yang sudah menjadi doa. Oke, Ibu masih kehadiran. Hari ini hadir semua atau tidak? Hadir semua Ibu. Oke, bagus sekali. Ibu cek dulu kehadiran ya. Iya Bu. Oke. Andriani Emma, hadir Bu. Andina Garut, Hadir Bu. Rizky Dian Pende, hadir Bu. Rizkian Syakot Janggi, Hadir Bu. Valentina Monari, hadir Bu. Maria Marmalina Mitetina, Hadir Bu. Petronella Pei, Hadir Bu. Anida Sonogau, hadir Bu. Oke. Ibu saya dulu. Oh ya, Rosa dari Mabusa. Oke, maaf ya. Oke, adik-adik, sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan cek semangat kalian. Kalau Ibu bilang IPA, kalian jawab inspiratif, positif, aktif. Siap? Siap Bu. Bangun. Kita mulai ya. IPA, inspiratif, inovatif, aktif. Ulang. Inspiratif, aktif. Inspiratif, inovatif, aktif. Oke, ulang ya. IPA, Inspiratif, inovatif, aktif. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Oke, adik-adik, sebelum mulai kegiatan, Ibu ada satu video untuk kalian tonton. Nasi goreng, mie, bakso, atau sate. Wah, begitu membayangkan makanan kesukaan, langsung keluar air liurnya. Air liur itu bertanya sistem pencernaan oksidat bekerja. Makanan akan masuk melalui mulut, akan diproses sistem pencernaan. Makanan dicerna untuk menghasilkan energi agar kita dapat beraktivitas. Nah, menurut selanjutnya, saya kita bahas bersama tentang pencernaan. Sistem pencernaan utama mulut. Mulut merupakan organ utama dari sistem pencernaan. Dalam itu terdapat gigi. Gigi mengunyah makanan. Selain digunakan menghasilkan enzim aminoasid untuk membentuk karbohidrat dan tidak membantu menyerap makanan. Selanjutnya, makanan didorong menuju organ pencernaan krokodat. Krokodat merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Gerakan peristopi mendorong makanan dibuang. Proses ini biasanya terjadi 5 sampai 6 menit. Selanjutnya, makanan didorong pada organ pencernaan lambung. Lambung merupakan organ otot yang menampung makanan yang kemudian dicampur dengan enzim lambung dan asam lambung. Lambung juga berfungsi untuk mengeluarkan dan
dan penyerapan makanan di usus halus. Selanjutnya, usus besar. Sisa-sisa makanan yang tidak digunakan tubuh akan masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan darah bisa sampai habis. Bisa terjadi dalam proses atau proses dan dikeluarkan melalui nafas. Oke. Kalian sudah dipotong toh? Sudah Ibu. Ya, pertanyaan untuk kalian. Tadi kalian sarapan tidak? Sarapan Ibu. Kira-kira sarapan yang kalian makan tadi akan kemana? Telah Ada yang lain? dari saya. Oke, kira-kira sarapan yang kalian makan akan kemana? Lambung, usus, lambung Ibu. Oke, tepat sekali. Jadi makanan yang kalian makan akan masuk dari mulut, ke kerongkongan, ke lambung, usus halus, dan usus dasar ke area halus. Oke, jadi adik-adik hari ini kita akan mencari tahu bagaimana tubuh kita yang luar biasa ini akan mengubah makanan yang padat ataupun yang cair seperti sarapan kalian menjadi energi agar kalian bisa beraktivitas. Oke, sebelum lanjut ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama untuk mengetahui apa itu sistem pencernaan. Yang kedua, menganalisis jenis nutrisi dan membedakan proses pencernaan secara mendalam. Yang ketiga, mengetahui organ-organ pencernaan yang membantu pencernaan. Adik-adik, kalian pernah makan mie? Pernah Ibu. Coba kalian pernah perhatikan di bungkusan mie itu ada tabel yang menunjukkan nutrisi apa saja yang ada di dalam mie tersebut. Kalian pernah perhatikan itu? Pernah Ibu. Pernah Ibu. Pernah. Kenapa Ibu jadi tidak seperti ini? Pernah Ibu. Pernah ada. Oke, kira-kira di dalam tabel tersebut terdapat apa-apa? Ada tulisan lemaknya berapa, Terus proteinnya berapa. Ini itu saja Ibu yang saya tahu. Oke, tepat sekali. Jadi di dalam tabel itu terdapat lemak, protein, dan juga karbohidrat. Oke. Jadi adik-adik, jika kita makan mie instan dalam jangka panjang, tubuh kita akan mengalami apa? Ada yang bisa jawab? Gangguan Ibu. Dalamnya tifus, makan mie. Ada yang lain? Sakit perut ya, badan lemah Ibu. Oke, betul sekali. Jadi, jika kita mengonsumsi mie dalam jangka panjang, maka tubuh kita yang pertama akan kekurangan asupan esensial. Oke, yang pertama, tubuh kita akan kekurangan asupan esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki sel-sel saluran pencernaan. Yang kedua, kandungan penyakit atau zat adiktif dalam mie dapat dulu mau menjelaskan lagi Baik Bu. Oke, yang kedua, kandungan pengawet atau zat adiktif yang terdapat dalam mie instan akan mempengaruhi kemampuan usus halus untuk menyerap nutrisi dari makanan lain secara optimal. Yang ketiga, bisa mengakibatkan sembelit karena mie instan sangat rendah serat. Yang keempat, beban kerja lambung. Jadi, lambung memerlukan waktu yang lama untuk dipecah secara kimiawi oleh enzim karena tekstur dan kandungan pengawetnya. Oke, sebelum Ibu lanjut, Ibu akan menjelaskan secara umum tentang sistem pencernaan. Di sini ada yang tahu apa itu sistem pencernaan? Ada yang tahu?
Ada yang tahu? Ada Ibu. Oke, Angel. Jadi sistem pencernaan pada manusia adalah proses masuknya makanan dari lambung, tenggorokan, dari mulut, tenggorokan, dari mulut, kerongkongan, lambung, usus dan tahan. Oke, tepat sekali. Jadi ini melengkapi jawaban kalian. Jadi sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencegah makanan menjadi molekul-molekul kecil yang dapat diserap oleh tubuh. Proses ini bertujuan untuk mengubah nutrisi dari makanan menjadi energi. Oke, adik-adik, di sini ada yang tahu apa saja organ-organ dalam sistem pencernaan? Tahu, Ibu. Oke, apa? Mulut, Kedua, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, halus. Oke, tepat sekali. Tepuk tangan untuk kalian. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan apa saja organ-organ dalam sistem pencernaan kita. Jadi yang pertama itu mulut. Jadi adik-adik, kita mulai dari organ pertama itu mulut. Kira-kira dalam organ pertama mulut, apa yang terjadi dalam mulut? Proses mengajukan makanan. Oke, ada yang lain? Proses bumbunya, Ibu. Oke, jadi betul sekali ya. Apa saja yang terjadi dalam mulut? Yang pertama itu ada adik-adik, jadi di dalam mulut terjadi dua proses pencernaan, yaitu yang pertama proses pencernaan kimiawi dan yang kedua proses pencernaan mekanik. Jadi Ibu akan menjelaskan apa itu proses pencernaan mekanik dan apa itu proses pencernaan kimiawi. Jadi proses pencernaan mekanik yaitu makanan dihancurkan oleh gigi agar ukurannya lebih kecil. Oke. Kedua, pencernaan kimiawi. Jadi pencernaan kimiawi yaitu makanan dicampur air liur yang mengandung enzim amilase untuk mengurai karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Mengapa makanan itu harus dikunyah? Karena udah dicerna itu. Oke, ada yang lain? Agar makanan bisa lebih hancur. Oke, ada yang lain? Agar bisa mengandung. Oke, baik. Jadi mengapa makanan itu perlu dikunyah? Yaitu agar makanan yang kita makan itu mudah dicerna oleh tubuh kita. Oke. Selanjutnya, ada yang tahu organ pencernaan kita yang kedua itu apa? Kerongkongan. Ada yang tahu apa itu kerongkongan? Saya, Ibu. Oke, berarti kalian. Saluran yang menghubungkan mulut ke lambung. Oke, ada yang lain? Sembilan. Tempat mendorong makanan menuju lambung. Oke, tepat sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi, kerongkongan itu tempat di mana makanan didorong dan diremas untuk menuju lambung. Kira-kira kalian tahu gerakan apa yang membantu makanan untuk menuju lambung? Oke, betul sekali. Apa itu gerakan peristaltik? Gerakan yang mendorong makanan menuju lambung. Oke, betul sekali. Jadi gerakan peristaltik yaitu gerakan yang membantu makanan untuk didorong dan diremas menuju lambung. Oke, adik-adik, jadi itulah sebabnya makanan tetap bisa sampai ke lambung meskipun kita makan sambil berdiri atau berjalan. Oke, organ pencernaan yang ketiga itu apa? Lambung. Apa yang terjadi dalam lambung? Proses transport dan cerna makanan. Tepat sekali. Jadi di lambung terjadi dua proses pencernaan. Ada yang tahu apa itu dua proses pencernaan? Proses pencernaan kimiawi.
Ada yang tahu? Pencernaan kimiawi dan mekanik. Oh, ada yang lain? Apa Ibu? Apa? Stop dulu. Apa maksudnya kau? Maksudnya di dalam tanah. Oke, cepat sekali Adik Ocin. Beri salam untuk Adik Ocin. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke adik-adik, bila aku terjadi dua proses pencernaan, yaitu seperti yang Adik Ocin sebutkan, mekanik dan pencernaan Kimiawi. Ada yang tahu apa itu? Proses pencernaan mekanik atau proses pencernaan kimiawi? Oke, silakan Adik Ocin. Ibu kenapa di mulut dengan di lambung terjadi dua proses pencernaan yang sama Bu? Jadi Adik Ocin, mengapa di mulut dan di lambung terjadi dua proses pencernaan? Jadi di mulut terjadi dua proses pencernaan karena begini ya, pencernaan mekanik itu terjadi secara fisik, yaitu di mana gigi kita mengunyah makanan, sedangkan pencernaan mekanik yang terjadi di mulut, kimia yang terjadi di mulut, di mana enzim amilase membantu karbohidrat diubah untuk menjadi gula. Oke, kalau di lambung mengapa terjadi dua proses pencernaan? Yang pertama, di dinding lambung membantu untuk mengaduk makanan, sedangkan untuk pencernaan kimiawi di mana ada dua enzim yang membantu lambung untuk mencerna makanan, yaitu yang pertama, Oke. Kalau di lambung mengapa terjadi dua proses pencernaan? Yang pertama, pencernaan mekanik di mana dinding lambung membantu mengaduk makanan, sedangkan pencernaan kimiawi di mana terjadi dengan dua cara. Yang pertama menggunakan asam lambung atau HCl, di mana asam lambung itu membunuh kuman dan mengaktifkan enzim. Yang kedua itu dibantu menggunakan enzim pepsin, yang di mana enzim pepsin itu berfungsi untuk mencerna protein. Ada waktu sudah mengerti? Sudah Ibu. Oke, terima kasih. Jadi adik-adik, makanan di lambung berubah menjadi bubur yang disebut dengan kismus. Oke, Ibu punya satu pertanyaan. Jika seseorang sering telat makan, apa yang bisa terjadi? Badan lemas. Oke, ada yang lain? Sakit Ibu. Oke, betul sekali. Jadi jika seseorang telat makan, ada satu penyakit yang bisa mempengaruhi dirinya, yaitu penyakit MA. Ada yang di sini ada yang mengalami penyakit MA? Ada Ibu. Siapa? Saya Ibu. Adik Milan. Oke, Adik Milan, kenapa bisa sampai MA? Terlambat makan Ibu. Oke. Jadi MA bisa terjadi karena yang pertama, makan tidak teratur. Yang kedua, terlalu sering makanan pedas, asam dan berlemak. Yang ketiga, stres berlebihan. Dan yang keempat, asam lambung diproduksi terlalu banyak. Oke, jadi adik-adik saat lambung kosong, jadi adik-adik saat lambung kosong dengan waktu yang lama, lambung tersebut tetap diproduksi. Akibatnya asam lambung mengiritasi dinding lambung sehingga muncul gejala MA. Sampai di sini sudah mengerti? Sudah Ibu. Khusus untuk Adik Milan sudah mengerti? Sudah Ibu. Jadi adik-adik, menurut kalian bagaimana cara untuk mencegah penyakit MA? Makan teratur. Satu. Saya Ibu. Ada kalian? Makan teratur. Ada yang lain? Dari makanan berminyak dulu. Oke, ada yang lain? Kurangi makanan pedas. Oke, Terus betul sekali dari jawaban kalian sudah tepat
tepat. Berikan aplaus untuk kalian semua. Kalian masih semangat? Sudah loh, yuk. Aduh, berdiri dulu, punya sedikit dulu. Masih semangat kalian. Ini jadi cepat. Ada sejak lah. Yang tidak konsentrasi joget di depan. Bagaimana, setuju? Oke. Jadi di sini ibu punya executing tepuk pencernaan ya. Oke, adik-adik. Kalian tepuk di pipi, pelan-pelan ya. Oke, kalau ibu sebut lambung, kalian terus terus. Kalau ibu sebut usus halus, kalian buat gerakan bergelombang. Terserah kalian mau bergelombang bagaimana terserah. Oke, semangat sekali ada lagi ini. Kita mulai, ya ibu. Tepuk pencernaan. Siap. Mulai. Tepuk pencernaan. Siap. Mulai. Oke. Mulut. Lambung. Ada ejen. Ada ejen kan? Sudah ada ejen. Hitung lagi ya. Usus halus. Oke. Ada yang semangat sekali. Mulut. Usus halus. Oke. Ya. Oke, kita lanjut ke materi. Organ pencernaan yang keempat itu apa? Usus halus. Kalian tahu apa itu usus halus? Tempat penyerapan nutrisi. Tepat sekali. Berikan aplaus untuk adik Oci. Oh, begitu sekali. Oke, adik-adik punya pertanyaan. Mengapa usus halus itu penting? Ada yang bisa jawab? Ada Oci ya? Karena di usus halus terjadi proses penyerapan nutrisi. Oke, tepat sekali. Jadi ibu ingin melengkapi. Jadi di usus halus sangat penting karena usus halus adalah tempat utama penyerapan zat nutrisi, zat gizi. Oke, di usus halus terjadi yang pertama pencernaan lanjutan oleh enzim dari pankreas dan lambung. Yang kedua, zat yang diserap antara lain yang pertama glukosa, di mana glukosa sebagai sumber energi. Yang kedua, asam amino sebagai pembangun tubuh, dan yang ketiga, asam lemak dan gliserol atau cadangan energi. Kita lanjut. Ya. Oke, adik, organ pencernaan selanjutnya apa? Usus besar. besar. Sisa makanan yang tidak diserap akan masuk ke mana? Usus besar. Jadi adik-adik di usus besar terjadi yang pertama penyerapan air dan mineral, yang kedua pembentukan feses, dan yang ketiga proses pembusukan oleh bakteri baik. Kira-kira apa yang terjadi jika kalian tidak minum air? Ginjal. Oke, ada yang lain? Susah untuk buang air besar atau air kecil. Oke, tepat sekali. Oke, selanjutnya setelah makanan dari usus besar akan menuju ke mana? Oke, ada yang tahu apa itu anus? Jadi anus adalah organ terakhir sistem pencernaan yang berfungsi mengeluarkan sisa makanan atau feses melalui proses yang disebut dengan
defekasi. Oke, kita lanjut lagi. Materi selanjutnya, nutrisi yang ada pada makanan. Jadi adik-adik, tubuh manusia membutuhkan nutrisi seimbang untuk menjalankan fungsi biologisnya. Adik-adik, di sini ada yang tahu apa saja nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh? Makanan. Ada yang tahu? Ada yang tahu. Apa? Karbohidrat. Ada lagi? Protein. Ada lagi? Lemak. Ya, Mineral. Oke, betul sekali. Jadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu yang pertama karbohidrat. Ada yang tahu apa itu karbohidrat? Tidak tahu? Oke, itu akan menjelaskan. Karbohidrat merupakan bahan utama bagi tubuh untuk melakukan aktivitas fisik dan berpikir. Yang kedua, protein. Protein dibutuhkan untuk pertumbuhan, perbaikan sel-sel tubuh yang rusak, dan pembentukan enzim pencernaan. Yang ketiga, lemak. Lemak sebagai cadangan energi jangka panjang, pelindung organ tubuh, dan pelarut vitamin tertentu. Yang keempat, serat. Meskipun tidak diserap sebagai Ya. Yang keempat, serat. Meskipun tidak diserap sebagai energi, serat sangat penting untuk membantu proses eliminasi sisa makanan di usus besar. Yang kelima, vitamin. Vitamin berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh dan memastikan metabolisme berjalan lancar. Oke. Selanjutnya adik-adik, ada yang tahu gangguan apa saja yang terjadi dalam proses pencernaan kita? Dalam pencernaan kita. Dalam sistem pencernaan kita, ada yang tahu gangguan apa saja? Gangguan atau penyakit apa saja yang sering terjadi dalam sistem pencernaan kita? Oke. Usus buntu. Oke. Ada yang lain? Ginjal. Oke. Ada yang lain? Apa ya? Perut sakit. Apa lagi? Perut buncit. Sembelit. Diare. Pembentukan darah. Jadi adik-adik, gangguan yang sering terjadi dalam pencernaan kita yaitu seperti yang pertama diare, yang kedua NAP, yang ketiga sembelit. Sampai di sini sudah paham? Sudah itu. Oke. Oke adik-adik, untuk memperdalam materi kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok. Di sini Ibu minta kalian bentuk dalam 2 kelompok. Silakan. Oke, ini. Ini kelompok sebelah. Itu kamu satu kelompok. Kalau tidak ada yang mengerti, silakan tanya ke Ibu ya. Ya Ibu. Oke. Ibu mana tanya? Oke ya. Terima kasih. Ibu ini bicara yang buat Tidak usah kamu sebutkan saja. Oke. Kelompok 2 ada yang mengikuti. Ya, saya sudah jelaskan. Ini soal dari berkelompok. Lagi sudah
sama Ibu kalau selalu tanya Ibu. oke nah Ini perbedaan antara pencernaan mekanik dan Oh, pencernaan biologis terjadi di lambung atau di mulut Ibu? jadi perbedaannya terjadi antara di lambung dan di mulut dua-dua. Oh iya Ibu. Oke, sudah mengerti? Sudah Ibu. Oke. Kalau ada yang belum mengerti ditanya ke ibu ya, jangan tanya ke teman-teman. Iya Ibu. Terus Ibu. Tiga. Oke, adik-adik, karena waktu pelajaran kita hampir selesai, jadi SKPD yang sudah ibu bagikan, kalian silahkan kerja di rumah ya. Iya, Ibu. Untuk SKPD-nya silahkan bawa. Oke, sebelum ibu menutup pelajaran hari ini, ada yang bisa membuat kesimpulan untuk kita hari ini? Oke, ada Angel. Jadi baik Ibu, hari ini kita belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Adapun organ-organ sistem pencernaan dalam tubuh manusia yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan anus. Oke, terima kasih adik Angel, tepat sekali. Jadi ibu akan mengangkat kesimpulan yang telah adik Angel jelaskan. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja sama mengubah makanan menjadi zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Jadi pencernaan berlangsung bertahap mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Jadi adik-adik, setiap organ memiliki fungsi masing-masing. Mulut untuk mengunyah, kerongkongan menggerakkan makanan, lambung menghancurkan makanan, usus halus menyerap nutrisi, dan usus besar menyerap air serta membentuk feses. Jadi adik-adik, fungsi tiap organ itu berbeda. Tetapi saling bekerja sama. Jika satu organ terganggu, maka seluruh proses pencernaan ikut terganggu. Prosesnya terjadi secara mekanik dan kimiawi. Yang perlu kalian ketahui bahwa penyerapan nutrisi terbesar terjadi di usus halus, bukan di lambung. Oke. Jadi ibu harap kalian selalu ingat konsep ini karena akan menjadi dasar untuk materi berikutnya tentang kesehatan tubuh. Oke, adik-adik, sampai di sini ada yang belum mengerti? Sudah mengerti Ibu? Sudah mengerti Ibu? Oke, terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Sudah ada Ibu. Kalau tidak ada yang bertanya, ibu mau bertanya. Iya Ibu. Jadi kira-kira bagian mana yang paling kalian pahami hari ini? Mulut tentang organ Ibu. Oke, terima kasih. Jadi kalian sudah Berarti kamu sudah memahami. Tiga. Oke adik-adik, jadi kalian sudah memahami materi kita hari ini. Ibu harap semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diteruskan sampai ke ujian nanti. Jadi sekian saja dari Ibu. Kita berdiri untuk menutup pelajaran kita dengan doa. Silakan berdiri. Oke, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, malaikat sebagai Tuhan Tuhan untuk melindungi aku. Rahilah, lindungilah, berilah dan tolong kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Sekian saja materi kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu.